Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi. Kita masih membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, tadi Mas Angga sudah sempat menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi itu di luar Jawa tinggi, tapi kan terpusat umumnya di smelter hilirisasi. Dan pertanyaannya adalah apakah itu juga berdampak langsung kepada rakyat masyarakat di Sulawesi? Apakah mereka langsung mendapat pekerjaan dari situ, langsung dapat efek ekonomi? Bagaimana Mas Vito? Ya, kalau kita coba cross step dengan data-data yang lain, misalnya data kemiskinan, ya, kalau kita cek ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Selatan, itu rata-rata tingkat kemiskinannya turun. Ya. Tetapi ya tentunya itu saya tidak cukup, karena kalau kita lihat dari laju pengurangan angka kemiskinan, tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonominya. Gitu kan, berarti memang ada absorptive capacity yang juga cukup terbatas ya dari aspek-aspek lokal tersebut. Nah, makanya dalam hal ini ya hilirisasi adalah one thing, dan sebenarnya hilirisasi ya ini ahlinya nih Bang Angga, itu kan lebih capital intensif. Nah, kalau kita bicara capital intensif, berarti skillnya juga butuh skill yang ya relatif lebih skill setnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan umumnya. Dan makanya ke depan ya kita juga melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini sudah mencanangkan ya bagaimana untuk mengembangkan talenta sumber daya manusia lokal ya, supaya bisa kemudian compete dan juga compatible dengan kebutuhan industri tersebut. Karena tidak hanya di Sulawesi, Bung Leo, kalau kita lihat misalnya zoom in di Maluku, ada beberapa tempat yang pertumbuhannya tinggi, puluhan persen malah. Ya, lebih smelter juga kan? Iya, lebih banyak pertambangan smelter dan seterusnya. Nah, maka di situ kita juga bisa melihat angka kemiskinan itu ternyata juga cukup stagnan. Jadi tidak bergerak banyak begitu, tidak menjadi lebih baik, lebih signifikan. Nah, maka ini menjadi PR kita ya, bagaimana industrialisasi itu dan hilirisasi bisa kompatibel dengan kemampuan manusianya, dan itu yang sekarang sedang dikerjakan pemerintah juga. Mas Angga, tentunya pengusaha kan juga merasakan itu ya sudah lama, bahwa ketika ada industri, ada pabrik mau dibangun, khususnya di luar Jawa, itu suka kesulitan mencari tenaga kerja. Karena tadi dikatakan Mas Fitra, tidak match kemampuannya, skillnya dengan yang dibutuhkan. Ini kira-kira bagaimana solusinya, dan apa yang sudah dilakukan HIPMI untuk membuat pertumbuhan itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di luar-luar Pulau Jawa? Iya, tentunya ini kan memang PR dari tahun ke tahun ya. Dan saya lihat juga sebenarnya sudah berusaha mungkin dengan program SMK dan lain sebagainya, tapi memang kan artinya perubahan ini kan sangat cepat ya, sangat apa namanya, dia dinamis sekali gitu. Jadi memang artinya ada perubahan kurikulum ini juga perlu dilakukan juga dengan link and match dengan industrinya gitu loh. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Jadi menurut saya juga program-program vokasi ini menjadi, saya rasa, strategi yang tepat juga untuk kedepannya ya. Tapi memang membangun di sana gitu loh ya. Tapi memang masih on the right track tidak, bahwa ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan tadi industri saat ini smelter lah kita katakan, di luar Jawa itu memang masih on the right track, atau memang ada yang perlu dilakukan lagi? Iya, memang harus mengarahnya kepada industri yang apa namanya, bukan berbasis tambang lagi ya, tapi memang kepada industrinya gitu. Nilai tambahnya ya. Nilai tambahnya, ada produk yang dihasilkannya. Dan kita juga sangat mengapresiasi, misalnya sudah ada tadi concern terhadap industri baja kita gitu kan. Itu juga ya harapannya ada industri-industri turunan yang lagi yang memang bisa mengabsorb hal tersebut. Tadi kan Pak Prabowo juga menyetir bagaimana menghidupkan misalnya genteknisasi gitu loh ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi concern sebenarnya, walaupun juga tidak serta-merta itu bisa diterapkan di semua daerah juga, tapi artinya ya ada suatu perhatian ya, bahwa industri padat karya kan harapannya kan memang menciptakan industri padat karya. Nah, ini yang menjadi salah satu strategi kedepannya, dan harus juga match juga dengan misalnya program perumahan gitu kan, harus ada demand-nya di-create, tapi juga supply-nya juga harus ada juga. Jangan sampai nanti terjadi inflasi lagi kan. Demand-nya sudah ada tapi supply-nya belum difikirkan. Ini memang perlu duduk juga. Memang harus ada klasterisasi juga gitu. Tapi sekarang sudah terasa ya bahwa kesempatan untuk swasta itu makin banyak diberikan oleh pemerintah kan, sesuai dengan
visi tadi Menteri Keuangan yang saya situ. Ya sebenarnya gini ya, kalau kita lihat kan memang pengusaha Indonesia ini semangat ya kalau saya lihat ya. Contoh misalnya kita ambil sederhana aja. Ini kan dapur-dapur MBG mungkin jumlah sekarang 15 ribuan, ini kan investasi semua. Iya. Iya kan, dan itu 2 miliar lah taruhlah satu titik kali 15.000 udah berapa uang beredar itu dan kan tercermin swasta banyak semua. di situ. Ya, dan itu kan boleh dibilang juga nekat juga karena kan nggak ada kontrak, nggak ada apa kan kalau bicara kita program MBG percaya saja gitu loh. Jadi pengusaha kita ini percaya saja gitu terhadap trustnya kepada pemerintah kan tinggi gitu. Tapi maksudnya jangan hanya berhenti di situ, harus diarahkan tadi bagaimana ini bisa naik kelas gitu kan. Kan sangat sayang hanya berharapnya ada dibayar oleh government, tapi kan harus naik kelas supaya juga dia bisa meng-create pasar baru kan gitu. Baik, Mbak Afi, bicara soal menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, Mbak, itu saat ini kan kita melihat ya masih mayoritas dikuasai oleh hilirisasi atau smelter. Ada tidak yang bisa kemudian selain itu, Mbak Afi? Oke, yang kita lupakan justru adalah hulurisasi, karena menurut saya hulunya itu belum digarap. Dimana kita tahu sekarang industri itu hampir 70% masih tergantung import ya. Jadi saya melihatnya justru di sini kita kan bicara pangan, bicara pertanian. Nah, harusnya kita juga bicara hulurisasi, karena hulurisasi ini banyak menyerap tenaga kerja khususnya di sektor pertanian. Sedangkan sektor pertambangan walaupun berkembang dan kita lihat juga investasinya tinggi, tapi dia tidak menyerap tenaga kerja yang cukup banyak karena dia lebih banyak padat modal. Itu satu ya. Yang kedua, tenaga kerja terhadap dulu kan ada yang namanya transfer knowledge ya. Nah, sekarang ini kayaknya kurang transfer knowledge itu. Sehingga kebanyakan tenaga kerja asing tidak digantikan oleh tenaga kerja Indonesia ya. Nah, yang ketiga yang kita juga perlu lakukan sebenarnya, kita nggak usah malu. Sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di luar dari masyarakat Indonesia itu tinggi, yang berbasis non ART ya. Itu sebenarnya cukup besar. Nurse misalnya, kemudian tenaga operator komputer misalnya, itu cukup tinggi. Tapi kita nggak garap. Jadi ini juga menurut saya jangan malu gitu. Kenapa kita juga nggak ekspor tenaga kerja, tapi yang memang berkualitas skillnya gitu ya. Karena memang kesempatan kerja ke depan itu kan tidak mungkin juga begitu luas dan begitu cepat. Karena membangun hilirisasi itu juga tidak bisa dalam waktu setahun 2 tahun. Dia butuh waktu yang cukup panjang. Nah ini. Nah yang kelima yang kita lupa adalah UKM itu sebenarnya bukan butuh modal saja. Yang mereka butuhkan itu menjadi bagian dari supply chain atau bagian dari apa istilahnya closed loop daripada perusahaan. Nah mungkin di sini pemerintah jangan memberikan kepada bank BUMN saja uang, tapi juga mungkin insentif kepada perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi closed loop daripada UKM-UKM kita, supaya UKM kita ini bisa naik kelas. Jadi kalau menurut saya, KUR itu tidak efektif karena hanya memberikan tapi hasilnya tidak membuat orang naik kelas gitu. Tapi kalau nanti ada insentif dan mereka itu berkolaborasi dengan perusahaan menengah besar, itu akan jauh lebih besar value added-nya. Nah ini yang mungkin menurut saya bisa dilakukan gitu Mas. Mbak Afi, ada satu angka juga di sektor pariwisata ya, tahun lalu itu tumbuhnya baik di Bali, Nusa Tenggara. Masih ada Balinya sih, tapi Nusa Tenggara sudah mulai tumbuh. Lalu juga di tahun 2025 itu kunjungan wisatawan mancanegara ya, itu rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, 15 juta lebih kunjungan. Ini apakah juga bisa tetap kita andalkan, Mbak Afi, untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, atau memang perlu lagi topangan khususnya infrastruktur untuk menunjang pariwisata ini, Mbak? Pariwisata Indonesia itu kelemahannya adalah tidak membangun ekosistem. Jadi hotel sendiri, tempat wisata sendiri gitu ya. Sehingga betul terpisah-pisah. Nah ini harus dibangun ekosistem. Jadi mungkin Menteri Pariwisata tidak hanya mengunggulkan tempat saja, tapi menjadi bagian dari ekosistem, itu satu ya. Yang kedua, ternyata yang paling banyak belanja setiap pariwisata itu adalah kalau ada event-event internasional. Kalau yang pariwisata kecil-kecilan itu ternyata belanjanya kecil. Bahkan mereka itu pakainya Airbnb, pengeluarannya kecil, ngirit gitu ya. Nah, jadi menurut saya event-event internasional itu menjadi penting untuk dilakukan baik oleh pemerintah maupun BUMN atau swasta, yang itu efeknya terhadap mereka belanja itu jauh lebih besar ya. Itu ada hasil risetnya gitu. Nah, ini menunjukkan juga
saya rasa tidak hanya mendatangkan begitu saja, tapi harus ada koordinasi gitu. Itu saya rasa ya. Nah tadi pertanyaan yang mengenai ekonomi luar Jawa ya, menurut saya begini, luar Jawa tuh jangan hanya luar Jawanya, tapi sekarang yang investor maukan itu lebih banyak yang kawasan ekonomi khusus. Jadi investor itu lebih ingin kepastian dalam cost ya, dan juga transportasi. Nah sehingga mereka lebih suka kawasan ekonomi khusus. Makanya pemerintah harus lebih memperbanyak kawasan ekonomi khusus, tapi yang spesialis terkait dengan industrinya, gitu. Dan yang kedua adalah juga harus menghitung, tidak hanya sekedar membangun kawasan ekonomi khususnya, tapi menghitung berapa ongkos, karena mereka juga akan memperhitungkan berapa biaya di suatu tempat, gitu. Nah ini yang menurut saya perlu, karena saya lihat di daerah Semarang yang disebut dengan, saya lupa apa yang di Semarang itu, kawasan ekonomisnya udah mau penuh nih. Nah, orang mau cari lagi sekarang. Nah, mereka maunya di Jawa. Kenapa? Karena biaya upahnya itu masih murah. Jadi sekarang berbondong-bondong lah dari Cikarang, Jawa Tengah, terutama di Jawa Tengah. Itu yang paling besar karena upahnya masih sangat kecil ya. Tapi luar Jawa kan kita tahu dong relatif transportasinya lebih sulit gitu ya. Jadi menurut saya sih kita nggak usah memaksakan, karena kalau kita paksakan akhirnya juga cost-nya tinggi, nggak ada yang mau juga gitu ya. Jadi kita jangan bicara luar Jawa, tapi bahwa luar Jawa itu apa sih yang cocok. Mungkin potensinya lebih pariwisata dibandingkan kita paksakan industri di sana gitu. Saya rasa itu. Jadi harus sesuai dengan potensi daerahnya dan kebutuhan baik tenaga kerja maupun transportasinya itu perlu diperhitungkan gitu. Oke, Mas Fitra, kawasan ekonomi khusus ini sesuatu yang juga kan menjadi faktor yang dimasukkan dalam perhitungan di PDB terakhir-terakhir ini. Ini bagaimana kira-kira itu akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini? Iya, jadi sebenarnya dengan dimasukkan atau tidak dimasukkan itu tinggal masalah sampel aja ya. Jadi sampelnya itu jauh lebih sempurna, tingkat akurasi lebih tinggi ya. Bukan artinya langsung tiba-tiba melonjakkan angka pertumbuhan ekonomi. Itu satu secara teknis. Yang kedua adalah sebenarnya kawasan berikat ini itu tidak serta-merta ya bisa kemudian meleverage pertumbuhan ekonomi kita secara cukup signifikan. Tentunya kita harus berhati-hati dan harus membuatnya jauh lebih sempurna ya. Jangan kemudian menjadi silo-silo juga pada akhirnya. Karena Bung Leo, saya di kampus juga membimbing beberapa disertasi, bukan membimbing ya, Bapak pernah menjadi penguji ya beberapa disertasi yang terkait dengan topik yang serupa ya, kawasan berikat. Nah, beberapa temuannya adalah berada di kawasan berikat dengan berada di luar kawasan berikat itu tidak ada perbedaan yang nyata. Serius? Iya, karena memang kan masih selo-selo nih. Kita masih ada, semuanya bikin kawasan berikat, tetapi ya pada akhirnya tidak ada efek skala ekonomis yang muncul di situ. Nah, dari sisi ekspornya, dari sisi kemampuan produksinya dan seterusnya. Sehingga yang harus dilakukan sekarang ke depan adalah ya saya juga berbicara sebagai akademisi bahwa perlu juga membenahi kawasan-kawasan berikat tersebut. Tidak hanya mengumpulkan datanya, tapi juga kemudian memetakan ya dan kemudian membuat roadmap. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan ke depan supaya memang pada akhirnya ini perekonomian kita dan pertumbuhan ekonominya lebih sustainable dan tidak hanya sia-sia saja dan hanya menciptakan ICOR atau tingkat inefisiensi yang tinggi. Gitu. Mas Angga setuju dengan pendapat Mas Fitra soal KEK ini tadi? Iya, jadi KEK itu tumbuh secara angka tapi secara kualitas ya tadi tidak deep ya, tidak dalam ya. Jadi memang banyak juga ya. Maksudnya tidak dalam tuh bagaimana? Ya artinya misalnya KEK ini ditujukan untuk industri tertentu. Nah, industri tertentunya nggak growth gitu. Yang ada malah pergudangan atau apa gitu. Jadi kan mungkin tadi saya sepakat harus juga dievaluasi apa kendalanya gitu. Apakah mungkin konektivitasnya, infrastrukturnya. Jadi kan sebenarnya kan harapan ada KEK kan memudahkan ya. Dan juga cenderung untuk memudahkan fasilitas-fasilitas, pemberian fasilitas sehingga lebih cepat ya. Tapi kan challenging-nya kan ya dari beberapa KEK ini kan ya hanya beberapa yang bisa tumbuh dengan kualitas kan. Banyak juga diantaranya ya kayak jalan di tempat juga gitu loh. Itu lebih sedikit yang berhasil dibanding yang masih harus diperbaiki ini? Iya, menurut pandangan kami ya seperti itu Mas ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi khusus ya membedah soal KEK ini gitu lah. Terkait dengan investasi Mas Angga, kita kan melihat bahwa Indonesia ini bersaing dengan sekian negara lain ya.
yang terdekat lah, kita bilang Malaysia, Vietnam gitu, Singapura tidak usah lah, dia terlalu maju. Bagaimana Anda melihat di sepanjang tahun lalu kemudahan untuk berinvestasi, sistem OSS misalnya, itu sudah seperti apa, seberapa efektif sistem untuk berinvestasi dan berusaha sampai kemudian katakanlah kalau bangun pabrik itu sampai berproduksi dan menjual, bagaimana? Ya kalau secara faktual ya, kalau kita juga membenchmark dengan negara-negara, kayak kan sebenarnya kompetisi kita kan dengan negara tetangga nih ya, which is Vietnam, Malaysia. Ya kalau boleh jujur ya pertumbuhan ekonomi mereka jauh di atas kita kan gitu. Jadi memang ya kita harus mengevaluasi ya. Dan ya boleh dibilang sih secara administratif seperti OSS, tapi kan banyak kendala-kendala lagi soal RDTR, soal lain-lain lah ya kan. Ini kita bisa mungkin satu SKS sendiri ngomongin masalah ini, tapi mungkin sudah ada apa namanya, sudah ada concern dari pemerintah ya soal hal tersebut. Tapi tentunya ini perlu keseriusan lah untuk membenahi ini gitu. Baik, 5,11% sudah dicapai tahun lalu pemirsa, dan tahun ini diharapkan lebih tinggi lagi. Tapi pertanyaannya, bisakah itu terjadi di tengah berbagai ketidakpastian di dunia? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.